Kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem, dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 10. Tentu saja ini adalah bagian dari nasihatnya bagi pemuda-pemudi, agar mereka memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Namun sepertinya banyak juga orang yang beranggapan bahwa anak-anak muda, khususnya zaman sekarang, memang sering menyia-nyiakan masa muda mereka dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang berpendapat demikian pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa ada sebuah himne yang digubah oleh seseorang yang baru berusia 16 tahun. Himne tersebut berjudul My Jesus, I Love Thee, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ya Yesus Terkasih. Terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 382, dan penggubahnya adalah William Ralph Featherstone. Sebenarnya tidak banyak informasi mengenai Featherstone, selain bahwa dia lahir pada tahun 1846 di Montreal, Quebec, Kanada, menjadi jemaat sebuah gereja Metodis di kota yang sama, dan meninggal pada usia sangat muda, 28 tahun. Kemungkinan besar seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan kota kelahirannya. Namun kisah terciptanya nyanyian ini adalah sebuah kisah luar biasa yang melibatkan banyak orang, tempat, dan keadaan yang berbeda-beda, yang semuanya membuat kita semakin memuji kebesaran Tuhan yang telah mengaturnya. Featherstone bertobat dan dibaptis pada usia 16 tahun, dan sebagai ungkapan imannya, ia menulis sebuah puisi yang dikirimkannya kepada bibinya yang tinggal di Los Angeles. Bibinya yang sangat terkesan dengan puisi tersebut menerbitkannya dalam buletin gereja setempat. Dan entah bagaimana, 2 tahun kemudian puisi tersebut muncul secara anonim dalam sebuah buku nyanyian di London sebagai sebuah himne. Namun melodi yang digunakan berbeda dengan melodi yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1870, 8 tahun setelah puisi itu ditulis, seorang pendeta gereja baptis di Boston bernama Adoniram Judson Gordon menemukan himne yang dibuat berdasarkan puisi karangan Featherstone tersebut. Ia suka dengan liriknya, tapi merasa bahwa lirik tersebut membutuhkan melodi yang lebih baik daripada melodi yang dipakai saat itu. Karena itu ia mengubah sebuah melodi baru. Dan pada tahun 1876, beberapa tahun setelah kematian Featherstone, nyanyian ini untuk pertama kalinya dipublikasikan kembali secara anonim dalam sebuah buku nyanyian untuk gereja baptis dalam bentuk seperti yang kita kenal sekarang. Sayangnya Featherstone sendiri tidak pernah mendengar puisinya dinyanyikan dengan melodi baru ini. Dengan melodi yang baru, nyanyian ini segera dikenal luas dan diterbitkan dalam berbagai buku nyanyian. Namun pada waktu itu belum diketahui siapa pengarangnya. Baru pada sekitar tahun 1930, lebih dari 50 tahun sejak diterbitkan, diadakan penyelidikan untuk mencari tahu siapa pengarang nyanyian ini yang sesungguhnya. Dan ditemukanlah nama Featherstone sebagai penggubahnya. Nyanyian ini terdiri dari 4 bait yang secara bertahap mengisahkan perjalanan iman kita, mulai dari keadaan kita yang penuh dosa sampai kita mencapai kemuliaan di surga. Bait pertama secara khusus mencerminkan kehidupan kita ketika kita pertama kali bertemu atau jatuh cinta dengan Sang Juru Selamat yang penuh kasih dan yang kita kasihi. Dan tindakan pertama yang kita lakukan adalah membuang semua dosa, atau dalam bahasa aslinya dikatakan all the follies of sin, semua kebodohan karena dosa. Karena Allah adalah kudus dan Ia menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Dalam bait kedua diungkapkan bahwa sebenarnya bukan kita yang lebih dulu mengasihi Yesus, tapi Ialah yang lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Ia bersedia menanggung sengsara demi menghapus dosa kita dengan darah-Nya. Karena itu tidak ada tindakan lain yang lebih layak untuk kita lakukan selain memuji Dia terus seumur hidup kita, bahkan sampai kita mati. Hal ini diungkapkan dengan indah dalam bait yang ketiga. Dan terakhir dalam bait keempat kita melihat gambaran mengenai surga.
di mana kita akan terus menyanyi dan memuji Dia dalam sukacita dan kemuliaan yang tak berkesudahan. Di akhir setiap bait ada frasa, kasihku padamu semakin besar. Dalam bahasa aslinya berbunyi, if ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Yang kurang lebih artinya, jika memang aku mengasihimu, dan aku memang mengasihimu Yesus, maka inilah saatnya. Ini mengingatkan kita pada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di pantai Danau Tiberias ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 15. Waktu itu 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan 3 kali pula Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Percakapan ini memberikan peneguhan baru kepada Petrus akan panggilannya sebagai murid Kristus. Peneguhan yang sama mungkin juga dirasakan oleh Featherstone yang masih muda yang menggubah puisi ini. Dan demikian juga seharusnya oleh kita saat ini. Kasih kita kepada Yesus seharusnya bukan hanya sekadar janji bahwa aku akan mengasihimu, aku akan memberikan diriku, dan aku akan yang lain. Tapi dalam setiap saat dan setiap keadaan, kasih kita kepada Yesus harus dinyatakan dan dibuktikan. Semakin lama, semakin besar. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku makin, ku yakin benar. Kasihku padamu semakin besar. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.